Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, di sini aku membuat readingan untuk zodiak Scorpio. Ini tentang ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri orang yang akan menikah denganmu. Tapi ini sangat fun reading, jangan terlalu difokusin atau jangan terlalu dipikirin ya. Anggap ini hiburan. Dan ini juga bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Scorpio yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan ini juga bersifat timeless readingannya ya, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Dan untuk kalian semua Scorpio, bisa tonton juga video-video lain di channel ini tentang pilih kartu atau tentang ramalan bintang seperti ini. Ada banyak tema, siapa tahu ada pesannya juga untuk kalian di sana ya. Terima kasih. Dan untuk kalian juga yang merasa cocok dengan readinganku, kalian ingin personal reading ya, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Hanya untuk permohonan serius ya, please. So oke, kita langsung mulai aja untuk Scorpio. Ciri-ciri jodoh atau ciri-ciri orang yang akan menikah denganmu. Tapi ini fun reading, ingat. Buat hiburan ya. Scorpio, ciri-ciri jodoh atau orang yang akan menikah denganmu. Okay, Angel Scorpio. Ada kartu Page of Swords, Ten of Swords, Nine of Pentacles, Three of Cups, King of Swords. So dia adalah Oke, Scorpio. Dia adalah seseorang yang menurut aku sih dia pernah merasa gagal ya dalam, ini bisa saja gagal dalam bisnis, pekerjaan, ya kalau kehidupan enggak lah. Ya dia pernah merasa gagal lah dalam suatu pekerjaan yang mungkin sedang dia mulai, sedang dia buat, sedang dia rintis ya, apakah bisnis gitu. Ya jatuh bangun lah dia dalam situasi karir keuangannya dia ya. Ini orang yang cukup diberi ujian yang cukup berat lah di masa di bidang pekerjaannya, karirnya ya. Tapi di sini aku ngeliat dia punya keuangan yang pada akhirnya bisa benar-benar baik ya. Nine of Pentacles di sini. Ya dia punya tabungan, dia menikmati kehidupan ya, hasil usaha dia berat itu ya. Walaupun belum 10 tapi ini cukup baik ya dari segi keuangannya.
Ini bisa saja juga mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, apa hubungan pernikahan atau pertunangan ya. Yang pasti ada hubungan serius yang sempat gagal di sini, makanya kayak jatuh sekali dia ya, ngerasa gagal banget. Apakah dia pernah dikhianati atau dia nih yang mengkhianati? Ada kartu Three of Cups. Dia orang yang punya banyak pilihan sebelumnya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memilih kamu. Mungkin kamu cukup sering dengar dia bersama beberapa wanita gitu ya, atau beberapa pria, karena memang dia punya banyak pilihan. Ya nggak masalah sih ya kalau belum menikah ya kan, karena kan mungkin dia belum menentukan pilihan dia yang mana, karena menikah itu kan untuk seumur hidup, jadi wajar kalau dia benar-benar memilih yang terbaik gitu ya nggak sih. Kan kamu juga pengen seperti itu kan, mendapatkan yang terbaik. Dia orang yang punya intuisi yang tajam ya, dan dia juga tipe orang yang hati-hati lo kalau bohong sama dia, agak susah gitu ya. Tapi bisa jadi dia tahu 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 kalau dia laki-laki, dia menurut aku sih tingginya pas untuk ukuran laki-laki standar, di mungkin 170 atau di bawah dikit. Bukan laki-laki yang benar-benar tinggi banget. Dia juga orang yang sedikit berkulit gelap gitu, tapi ada juga sih yang mungkin dia berkulit putih ya. Dia sekitar umur 26 ke atas, 27 ke atas ya. Kalau dia perempuan, dia tinggi, ada yang tinggi ada yang enggak sih. Dia juga berkulit putih ya. Cantik sih, cantik di sini aku ngeliatnya cantik ya. Rambutnya panjang, sedikit panjang. Umurnya sekitar 26 ke atas atau 25 ke atas ya. Mungkin dia sempat ini ya, kepikiran tentang jodoh lama gitu ya, mencari jodoh. Dan dia ini karena dia ganteng atau dia cantik, dia banyak disukain lawan jenis lah ya, banyak yang suka gitu loh ya. Sedikit keras sih orangnya ya, maksudnya kalau dia punya suatu pendirian gitu ya, misalnya A ya harus A gitu, tipe orang yang tidak mudah dirubah gitu ya. Tipe orang yang menikmati kehidupan. Mungkin dia hobi juga nih nongkrong, misalnya jalan sama teman-temannya, reuni, atau kamu mungkin ketemunya di pada saat reuni, bisa juga ya. Apa ini yang mungkin teman kamu dulu zaman SMA SMP reuni gitu, ketemuan gitu, bisa juga ya. Supel, mudah bergaul karena banyak temennya ya, itu sih. Dan dia berzodiak Capricorn, Aquarius, Libra. Justru aku nggak kuat ngeliat water sign ya di sini, tapi bisa saja ada ya sesama kamu ya, Scorpio. Dan juga fire sign, Leo, Sagittarius dan Aries. Virgo. Sebetulnya gini ya, Aquarius sudah aku sebut ya. Sebetulnya gini ya, semua zodiak bisa saja di sini karena ini bersifat general, jadi tidak usah jadi patokan. Kalau memang readingannya cocok, ada orangnya ya nggak masalah gitu loh ya. Itu sih ya. So kita lihat kapan dan dimana ketemunya. Tadi sih kita udah lihat sedikit ya, apakah di tempat reuni atau di tempat minum atau di tempat makan atau di tempat transaksi keuangan juga bisa. So kita lihat dari
Fairy Tarot. Kapan dan di mana? Untuk pertanyaan kapan saya hanya bisa perkirakan ya. Kembali lagi hanya Tuhan yang tahu segalanya. Perfect timingnya, divine timingnya hanya Tuhan yang tahu. Saya hanyalah manusia biasa. Ingat ya, karena di dunia ini apa ya, nggak bisa lah ya, rahasia Tuhan itu terkadang mengejutkan. Dan tak terduga. So, kapannya? Di musim semi. Bunga-bunga bermekaran. Ini bisa saja sih di bulan Maret ya, April ya, seterusnya. Yang pasti di masa bunga-bunga bermekaran lah ya, musim semi ya. Di mananya ya itu tadi bisa saja tempat transaksi keuangan, tapi lebih kuat kayak mungkin di pertemuan reuni, suatu reuni atau ulang tahun atau suatu acara ketemu gitu ya, atau di tempat minum juga bisa ya, seperti itu. So itu ya untuk Scorpio. Ini sangat fun reading, jangan terlalu diseriusin, anggap ini suatu hiburan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.